Assalamualaikum Solihah kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peristiwa dan kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan serta adaptasi hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu mengidentifikasi adaptasi pada hewan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut ini beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang pertama adalah Pertempuran Medan Area. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara dimulai tanggal 13 Oktober 1945 sampai 1947. Pertempuran yang kedua adalah Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica atau organisasi semi militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 25 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran yang ketiga disebut dengan Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa Nica atau organisasi semi militer Belanda. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali tentara keamanan rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Kemudian, Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu ini mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Pertempuran yang keempat adalah Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah sebuah serangan yang dilancarkan TNI terhadap tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi TNI dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Serangan ini terjadi pada pagi hari dengan menyerang pos-pos militer Belanda di Yogyakarta. Yogyakarta dibuat kacau balau saat itu agar Belanda tidak memandang remeh perjuangan TNI. Meski korban Indonesia berjatuhan banyak, setelah serangan ini headline media asing mulai membahas eksistensi Indonesia.
Yang kelima adalah Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 November 1946. Dinamakan Perjanjian Linggarjati karena berlangsung di daerah Linggarjati dekat Cirebon. Dari Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan dari Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Isi Perjanjian Linggarjati dapat memberi peluang baru bagi Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan negerinya sendiri. Isi Perjanjian Linggarjati adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Namun, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut. Pelanggaran Belanda atas Perjanjian Linggarjati dilakukan dengan menjalankan agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda 1 direncanakan oleh Van Mook. Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 1947, aksi militer di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera dilakukan. Serangan tiba-tiba mengakibatkan pasukan TNI tercerai-berai. Namun, pasukan TNI berusaha membuat taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Ruang gerak Belanda berhasil dibatasi. Agresi militer Belanda 1 ini menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Antaranya, pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tersebut, dibentuk suatu komisi konsuler yang anggotanya adalah konsul jenderal yang berada di Indonesia. Komisi konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli 1947 sampai dengan 4 Agustus 1947, pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Meskipun agresi militer Belanda 1 telah berakhir, gencatan senjata telah dimusyawarahkan, namun di lapangan masih sering terjadi tembak-menembak karena kurangnya sosialisasi pasukan di lapangan. Selanjutnya kita bahas kerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Hal ini dilakukan karena bangsa Indonesia harus bersatu kembali untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing yang ingin berkuasa. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah.
Misalnya, pertempuran Surabaya. Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Mari kita simak video saat Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kita bahas lagi tentang kerjasama. Melakukan suatu kegiatan dengan cara bekerja sama memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan. Begitupun ketika kamu belajar di sekolah, kamu dan kelompokmu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan gurumu. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai, sama halnya dengan kerjasama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kerjasama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan diperintahkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kemerdekaan merupakan anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta kerjasama rakyat Indonesia dengan bahu-membahu melawan dan mengusir para penjajah. Beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kita bahas tentang adaptasi pada hewan. Tujuan adaptasi pada hewan adalah memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan melindungi diri dari pemangsa. Untuk adaptasi pada hewan, ada adaptasi terhadap lingkungan, ada adaptasi terhadap lingkungan tertentu, dan adaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan. Yang pertama adalah struktur gigi. Struktur gigi hewan disesuaikan dengan jenis makanannya. Karnivora atau hewan pemakan daging umumnya memiliki susunan gigi taring yang sangat tajam. Contohnya, singa, kucing, buaya. Herbivora atau hewan pemakan tumbuhan memiliki susunan gigi seri dan geraham. Contohnya, sapi, kuda, kambing. Omnivora atau hewan yang makanannya adalah tumbuhan dan hewan memiliki gigi seri, geraham, dan taring. Contohnya adalah tikus dan kera. Selanjutnya adalah bentuk paruh burung atau unggas. Bentuk paruh burung atau unggas ini juga disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama, burung pemakan daging biasanya memiliki paruh yang kokoh, runcing, dan tajam. Fungsinya adalah untuk menerkam mangsa. Contohnya, elang, burung hantu. Yang kedua, burung pemakan madu. Paruhnya berbentuk kecil dan memanjang, fungsinya untuk menghisap nektar. Contohnya adalah burung kolibri. Yang ketiga adalah burung pemakan ikan. Memiliki paruh yang panjang dan berkantong untuk membawa ikan. Contohnya adalah burung bangau dan burung pelikan. Yang keempat, burung pemakan biji memiliki paruh yang pendek, tebal, runcing. Fungsinya untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit dan kakak tua. Yang kelima, burung pemakan serangga biasanya memiliki paruh yang runcing dan agak panjang. Fungsinya adalah untuk mematuk, mengambil serangga di balik kulit kayu. Contohnya adalah burung pelatuk. Dan yang keenam adalah unggas pemakan cacing. Biasanya memiliki paruh yang lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkal. Contohnya adalah bebek. Selanjutnya adalah bentuk kaki. Bentuk kaki burung juga beraneka macam sesuai dengan tempat tinggal dan cara memperoleh makanan. Yang pertama, kaki burung pemakan daging memiliki kaki yang kokoh dan kuku yang tajam, fungsinya untuk mencengkram mangsa. Kemudian, burung pengais memiliki cakar 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya adalah untuk mengais atau menggali tanah untuk mencari makanan. Yang ketiga, burung pemakan ikan atau burung perenang memiliki kaki yang berselaput.
Fungsinya untuk berenang atau berjalan di tempat yang berlumpur. Kemudian untuk burung pemakan serangga biasanya memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Selanjutnya adalah bentuk mulut. Ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanan. Yang pertama adalah tipe mulut penggigit dan pengunyah. Ini dimiliki oleh belalang. Kemudian tipe mulut penghisap dimiliki oleh kupu-kupu. Tipe mulut penusuk dan penghisap dimiliki oleh nyamuk. Untuk mulut penjilat dimiliki oleh lebah. Mulut penyerap dimiliki oleh lalat. Kemudian untuk adaptasi pada lingkungan tertentu. Contoh yang pertama adalah unta. Adaptasi unta yang pertama adalah punuk unta berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian rambut pada kelopak mata berfungsi untuk menghalangi debu yang masuk. Unta juga memiliki usus yang panjang untuk menyerap lebih banyak air. Dan unta memiliki telapak kaki yang lembut untuk memudahkan berjalan di atas pasir. Yang kedua adalah beruang kutub. Bentuk adaptasinya memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Yang ketiga adalah kelelawar. Adaptasinya berupa kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitar menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat adalah lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus ini merupakan mamalia yang hidup di laut, bernafas dengan paru-paru. Bentuk adaptasinya adalah dengan muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Dan juga mempunyai kemampuan ekolokasi. Selanjutnya adalah adaptasi melindungi diri. Selain untuk mencari makan, penyesuaian diri juga bertujuan untuk menyelamatkan diri dari musuh. Nah, bagaimanakah bentuk penyesuaian diri tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah cicak, tokek, dan kadal. Ini memiliki kemampuan yang disebut dengan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan ekor untuk mengelabui mangsanya. Yang kedua adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga pemangsanya akan terkecoh. Yang ketiga adalah cumi-cumi. Cara menyelamatkan diri dari musuhnya adalah dengan mengeluarkan tinta. Walang sangit dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat. Kemudian rusa, cara menyelamatkan diri dari musuh adalah dengan cara hidup berkelompok, sehingga musuh kebingungan menentukan mangsa. Landak memiliki duri yang tajam. Duri landak merupakan bagian rambut yang mengeras. Jika ada bahaya, landak segera mengembangkan durinya. Akibatnya, musuh tidak berani untuk mengganggu. Kemudian burung merak. Nah, adaptasi melindungi diri dari burung merak adalah dengan aposematik atau kemampuan untuk memberi kejutan dan menakuti musuh. Hal itu dilakukan burung merak dengan cara mengubah bentuk tubuh menjadi lebih besar dan corak warna yang menakutkan musuh. Selanjutnya adalah terenggiling dan kaki seribu. Bentuk perlindungan dirinya adalah dengan menggulungkan diri. Ikan buntal dengan cara menggembungkan tubuh dan memiliki duri yang beracun. Kemudian kalajengking
Kalajengking melindungi diri dari musuh dengan menggunakan sengat yang berada di ekor. Sengat ini mengandung racun yang dapat membunuh musuh. Jika merasa diganggu, ekor kalajengking akan melengkung ke atas dan akan dapat menyengat musuh. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi diri dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Sekian dari Ustazah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.